Saya kira tidak usah dielaborasi bahwa sahabat yang akan kita bahas hari ini adalah termasuk sahabat yang al-asyarah al-mubashshiruna bil jannah. 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Bapak Ibu pengen materi ini ya, saya kasih nanti linknya ya. Oke. Ini yang 10 itu, yang tanya adalah Abdurrahman bin Auf. Semuanya sahabat Rasulullah yang luar biasa, dan hampir setengahnya adalah orang-orang yang punya harta lebih dari yang lainnya. Pengusaha-pengusaha. Ya Bu ya. Nah, ini Bu, kalau kita mau nyontok Abdurrahman bin Auf, jangan nyontok kayanya saja gitu, Ustaz. Ulah hoyong beungkarna hungku jika anjeunna teh. Tapi hoyong jaga anjeunna beri naon Bu? Bari perjuangannya, lihat perjuangannya tuh. Ya. Beliau pernah ikut perang beberapa kali, kemudian di tubuhnya ada 9 luka besar. Bu ya, ini berarti beliau adalah seorang pejuang. Orang kaya yang ikut terlibat dalam perjuangan begitu. Beliau termasuk formatur Dewan Syuro ya. Pasca Umar bin Khattab meninggal dunia, kan itu termasuk perjuangan. Nah, nanti di akhirnya baru ke sini konglomerat begitu ya Bu ya. Oh, istrinya 18 dan eta mah kapungkur. Ini sebelum ada batasan ya gitu ya. Istrinya sangat banyak. Kenapa banyak? Karena mungkin dia mapan gitu ya. Mapan ya Bu ya. Gitu ya. Dan seterusnya nanti bisa dibaca lah, saya akan sharing linknya ya Bu ya, seperti itu. Jadi kita mencontohnya adalah 2, mencontoh kekayaannya, mencontoh perjuangannya. Sepakat Bapak Ibu? Baik. Saya buka dengan video ini. Bapak Ibu mohon komentarnya Bu ya. Satu orang satu kata. Kira-kira Bapak Ibu memandang video ini dengan usaha apa Bapak Ibu? Apa kaitan dengan usaha, dengan bisnis? Satu kata saja. Satu orang satu, boleh Bapak? Ustaz. Semangat. Ustaz. Kreatif. Yang lain? Ulet. Apalagi? Silakan. Tidak putus asa. Bagus. Pintar. ATM. Oke. Kamselai cenah. Yang lainnya? Bapak Ibu silakan. Karakap. Apa Bu? Seorang hiji mangga. Proses bersyukur. Oke. 28, kurang, masih kurang. Sabar. Gimana Bu? Semangat udah tadi. Apa-apa Ki? Inspirasi, betul. Spirit dan sebagainya. Ibu Bu Pak, seandainya ada 100 orang, per orang satu kata, maka satu kata yang terucap saya akan ambil, Ibu ya, saya ikat dalam sebuah ikatan yang namanya ilmu bisnis. Seandainya saya tugaskan ke Bapak Ibu, Bu ya, Bapak dari kata yang disebutkan tadi, tolong bikin tulisan 1 halaman saja. Dikumpulkan sadayana 1 halaman. Maka sekarang sudah ada buku bisnis, buku ilmu bisnis ciptaan PC Betununggal. Kenapa? Bisnis harus sabar. Harus semangat, harus kreatif. Bisnis harus ATM, betul. Amati, tiru, modifikasi. Bisnis harus action gitu ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya sederhana gitu ya. Sederhana, hanya mungkin kita tadi Ustadz pas actionnya kita apakah terlambat action atau ragu action atau tidak mau action, no action gitu. Gitu Bu. Ya. Jadi ilmu bisnis sudah tahu semuanya. Sudah tahu, hanya mungkin harus segera beraction. Nah, yang ini kita kaitkan
dengan hadis Bukhari yang nanti kita akan bahas tentang bagaimana spirit bisnis Abdurrahman bin Auf. Ustaz, mau nanti dikonfirmasi. Ini terjemahnya di sini ada. Nah, dia nanti bisa dibaca. Oke. Ketika Abdurrahman bin Auf datang ke Madinah, Rasulullah kemudian memuakhatkan, mempersaudarakan beliau dengan Sa'ad bin Robi Al-Ansori. Sa'ad bin Robi mempunyai 2 orang istri. Nah, 2 ya Bu ya. Fa'aradu alaihi ayunasifau alahu wa malahu. Beliau Sa'ad itu berkehendak untuk membagi 2 hartanya dan keluarganya atau istrinya. Dibagi 2 Bapak Ibunya. Dalam kitab Bunikah, dalam kitabul buyu nanti lebih jelas kalimatnya. Kang, boleh milih di mana? Kayak gitu. Resep mangga pilih. Engke ku abi diceraikeun, kayak gitu. Saur Sa'ad. Terus halal mangga tikah ku akang. Itu kalimatnya jelas dalam kitabul buyu. Gitu. Oh ya, seperti itu. Nah, Ibnu Auf ketika ditawari harta dibagi 2 dan istri, ya Bu ya. Entah atau Ibu. Atau duka lamun orang dia teh. Atau mah kita bisa gitu. Ente atau beliau malah menolak dengan doa. Ya, nolak dengan doa. Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberkahi dirimu pada harta dan keluargamu. Duluni ala suq, tunjukkan padaku di mana pasar. Fa'atasuk, kemudian beliau ke pasar, datang ke pasar. Farobiha syai'an min akid. Saya nanti tebal ini kenapa ada rahasianya gitu ya. Beliau mendapatkan untung sedikit dari menjual akid dan sedikit dari menjual samin. Faro'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melihat beliau ba'da ayamin, setelah beberapa hari. Berarti mungkin nggak sampai bulanan. Mingguan, beberapa hari itu mungkin maksimal atau minimal semingguan lah gitu ya. Wa alaihi wadul min sufroh, dan di pakaiannya ada misalnya bercak ya, bercak kuning. Biasanya itu adalah parfum yang dikenakan oleh pengantin baru. Biasanya begitu. Faqala mahyam ya Abdurrahman. Apa ini Abdurrahman? Ini bahasa orang Yaman kata Abu Hori. Mahyam. Apa ini? Apa ini dengan nada bercanda Ibu? Lalu Ustaz bahasa orang tengah heureyan Ustaznya. Cie, tak gitu Bu namanya cie Abdurrahman gitu. Apa ini Abdurrahman? Faqala tazabatul ansoriyatan, Rasulullah, aku telah menikahi seorang perempuan Ansor. Qala famasukta ilaiha, apa maharmu untuknya? Rasul nanya ini kenapa Bu? Karena ada sanksi bahwa duit di mana geus kawin deui kan gitu. Apa maharmu untuknya? Qala wazna nawati min dahabin, emas seukuran biji. Mungkin Ustaz kalau tidak salah yang tergambar itu biji apa Bu saat itu? Biji kurma. Berarti maharnya adalah sebesar biji kurma, emas. Seberapa gram Bu? Lumayan seberapa gram belum? 10 gram ya langkung. Sikina Bu, sikina. Ya. Kalau 10 gram berarti kita asumsikan 10 juta kan begitu ya. Kalau 20 gram 20 juta gitu ya. Hartosna teu alit tapi ageng maharna. Faqala Rasul kemudian bersabda aulim lebih syatin walimah, walaupun dengan seekor kambing. Ibu ya, hadis ini dipandang beberapa sudut. Imam Bukhari menempatkan di kitabul buyu, kitabul nikah, kitabu fadhailus sahabat. Empat posisi kalau tidak salah saya baca. 4 posisi hadis ini dalam kitab Bukhari. Di antaranya adalah dalam kitabul buyu. Nah, saya ingin Bu menggarisbawahi ini ya Bu ya. Kenapa ditebeli nanti kuning? Ini samin dan akid Ibu. Nah, ini adalah seperti biskuit dari susu
Ya, Bu, susu yang dikeringkan, kemudian biskuit atau ini keju, seperti keju. Nah, maka nanti dalam beberapa literasi, core utama bisnis beliau adalah bisnis perusahaan keju dan mentega. Samin. Ini core utama usahanya Abdurrahman bin Auf. Sampai dia jadi saudagar kaya dari dua produk ini awal mulanya. Ya, Bu, seperti itu. Ya, kita akan bahas satu persatu. Bapak Ibu, pertama ini tentang kemauan. Ya, Bu, ya, tentang kemauan. Kan tadi udah ditawari. Ya, Bu, ya, ditawari harta. Setengahnya, Bu. Setengahnya. Ditawari istri dengan instan tanpa ada ikhtiar yang maksimal, tapi dia tidak mau, malah memilih untuk datang ke pasar. Ibu ya, datang ke pasar. Artinya beliau itu memilih untuk apa? Untuk mandiri. Ibu-ibu, Abdurrahman memilih berdagang. Nah, dan ini merupakan cara pertama seseorang menjadi, mohon maaf kalau bahasanya kurang santun, menjadi orang kaya. Sanes mata duitan, Bapak Ibu. Bu ya, ya. Karena saya percaya semua orang mata duitan dalam tanda kutip butuh uang ya, Bu ya. Bu, BU enggak, Bu? Atau SPBU? Sangat pisan butuh uang gitu ya. Semua orang butuh uang kan? Maka diantaranya adalah dengan berdagang. Dagang ini Ibu diasumsikan bukan hanya dagang barang, beli barang, bukan. Sebenarnya gitu ya, aktivitas jasa juga termasuk perdagangan. Pendidikan itu jasa bukan? Itu adalah tanda kutip ya, Bu ya, perdagangan. Sebenarnya nyawanya itu perdagangan. Kita memberikan bimbingan, pendidikan, dan orang tua kemudian kasih feedback pada kita, gitu. Maka kenapa dalam undang-undang pendidikan seorang kepala sekolah harus punya kompetensi entrepreneurship? Ada 5 kecakapan kemampuan kepala sekolah, ya. Yang ketiga adalah punya jiwa wirausaha, Ibu-ibu. Nanti mohon digali nanti. Kira-kira ini apa relevansi dengan pendidikan? Nah itu, Bu. Nah, di sini dagang ada 2 macam, Ibu-ibu. Ada dagang, ya, ada dagang mandiri. Nanti ada gambar kuadran kiri, ya, self employee, dari belanja, dari produksi, dari bikin, dari kemas, dagangnya semuanya oleh sendiri. Kalau mau terpajang, siapkan punya lira gitu. Itu namanya self employee. Ada dagang dengan sistem. Dagang dengan SDM nanti. Nah, kuadran kanan namanya business owner, dan keduanya sudah Allah jelaskan dalam Quran itu. Ini tentang tijaratan antarudin minkum, perdagangan mandiri. Ya, kita dagang langsung, orang beli pada kita. Kalau ini adalah dengan sistem by system. Ini simpul Bapak Ibu bahwa ternyata Nabi Syuaib itu adalah seorang entrepreneur. Lihat salah satu putri beliau, qalat ihdahu ma iya abtistajirhu inna khairu man istajartal qawiyul amin. Wahai bapakku, ya, wahai bapakku, istajirhu. Bahasa bisnisnya adalah hire. Ya, pekerjakan, hire karyawan, beliau jadi karyawan kita. Kenapa? Sesungguhnya karyawan terbaik adalah al-qawiyul amin, orang yang kuat dan orang yang amanah. Dalam istilah bisnis, qawi itu Ustaz, reliabilitas Ustaz, diandalkan. Seorang pengusaha mengandalkan, ada alasannya, karena dia punya apa? Punya kapasitas, kemampuan, punya skill. Ya, punya skill. Kalau amin itu dipercaya. Kenapa? Karena dia
amanah, jujur, tak pernah bohong. Dua-duanya sama-sama diandalkan. Hanya yang pertama terkait skill, yang kedua adalah integritas. Jadi ayat ini adalah, ibu-ibu, bukan hanya informasi sejarah saja, tapi ini simpul bahwa kita pun harus menciptakan sistem dalam perdagangan. Bahasa ayeuna mah tuh dagangna nganggo perusahaan. Itu. Teu langsung ngalirang ngidar teu. Dagangnya pakai sistem. Gitu ya. Bagian belanja ada orang khusus. Bagian produksi orang khusus. Bagian kemasan orang khusus. Bagian marketing, tukang nawiskeun orang khusus. Bagian sales dan sebagainya orang khusus, itu namanya by system. Itu adalah kalimat Quran, istajirhu, dagang dengan sistem. Ini Bu, jadi masalah kemauan saja. Kedua ini, beliau tidak ingin berlama-lama. Ya Bu ya, beliau ingin segera. Kenapa? Karena punya kebutuhan hidup. Kalau tidak salah, mohon diluruskan. Ini fa-nya Ustaz, litartib lil ittisal Ustaz, betul enggak? Litartib lil ittisal, fa-nya ini. Berarti dia tidak jeda dulu kan? Segera melakukan, begitu maksudnya. Fa'atasuk, dia segera berangkat ke pasar. Ibu ya, bersegera. Di sini kelihatan beliau adalah seorang yang peka terhadap peluang pasar. Kenapa dia minta ke pasar? Dalam sudut pandang entrepreneurship, ini sedang membuat analisis pasar atau market research bahasa gayanya. Datang ke pasar, bade naon Bu? Bade menganalisa pasar gitu. Ibu ya, bade naon kali itu analisa pasar. Ternyata hasil analisanya adalah, orang Madinah banyak membutuhkan akid dan samin. Sedangkan bisnis itu laku ketika menyiapkan produk, satu yang dibutuhkan, dua pemecah masalah kehidupan. Hareudang Bu, ieu teh ngajual naon hareudang teh? Kipas adalah produk pemecah masalah kehidupan. Bakal pajang ya salah gitu. Ya punya lamun di Garut iya mau pajang. Cek ajang mau pajang. Sok ka Garut di murah-murah Pak, ieu mau pajang. Kalau musim guling Ustaz di Nangewer. Garut di ujung. Mau pajang iya, mau pajang naon? Simut Bu leres, jaket simut pajang. Kenapa? Karena bukan pemecah masalah kipas di situ mah. Gitu, jadi seperti itu. Gitu. Selama produknya adalah yang dibutuhkan dan selama pemecah masalah, insya Allah ada pembelinya. Saya itu percaya gitu. Pasti ada pembelinya. Gitu. Itu yang kedua. Segerakan upamitos aya kemauan, tong salik wae. Kabujeng naon? Kabujeng aya serangan mental block. Minimal keraguan itu. Ini adalah pernyataan Bob Sadino, Om Bob. Ketika ada seorang pemuda datang pada beliau curhat, Om Bob, usaha apa yang bagus? Apa jawabannya Bu? Usaha yang segera dibuka, bukan ditanyakan terus gitu. Gitu maksudnya, gitu ya. Muka lawengke. Tos muka, tos menjalani, tutup deui, belajar, gitu ya Bu, begitu. Jadi seperti itu. Ini yang kedua, bersegera. Kalau ada kemauan untuk memilih, ya ingat ya, kita kan memilih kan, pilihan hidup kan usaha mah ya. Ada yang pilihan menjadi pekerja, ada yang jadi entrepreneurship, itu pilihan hidup. Lamun tos ada kemauan milih dunia entrepreneurship, maka bersegera. Jangan menunda-nunda waktu. Peluang itu sangat banyak. Saya pernah sampaikan di YouTube gitu ya. Ada yang nanya, Tad, kalau peluang usaha sekarang bagaimana ya?
Saya bilang gini Bapak Ibu, saya bilang gini, selama ada manusia di situ banyak peluang. Da orang teh dagang kasaha. Kasaha Bu? Tajal lebih gitu kan. Sanes kajin. Sanes kajin. Lamun seueur keneh jami itu adalah peluang begitu. Bu ya, itulah peluang. Maka kita kemudian segera cari peluang apa yang bisa kita sediakan. Kita tangkap. Itu yang kedua, yang ketiga ini Bapak Ibu. Oh mohon maaf. Oh ya ini nih. 3 cerdas dan integritas. Ini terkait dengan yang tadi saya tabalin kuning Kang Adi. Ya. Farobiha syai'an min akid wa syai'an min samnin. Beliau datang ke pasar hari itu Bu, hari itu, bukan besoknya. Tiba-tiba sudah punya produk akid dan samin, keju dan mentega. Pertanyaannya, di mana? Apaan di Mekah kami itu tanya naon temakal artos cekap saja. Tiba-tiba hari pertama ke Madinah datang ke pasar, tiba-tiba punya produk akid dan samin. Di mana itu? Bu ya, dalam bahasa bisnis ada istilah konsinyasi. Barang nati payun jual heula tos CF nembe dibayar ke supplier. Pertanyaannya adalah beliau baru pertama ke Madinah dengan orang Madinah belum kenal, belum akrab, tiba-tiba kok bisa dapat barang? Eta kunaon gitu ya. Kan kedahananya pengusaha itu ketika buka konsinyasi pasti pada orang yang bagaimana Bapak Ibu? Yang dikenal, yang jujur dan amanah. Namanya pertama bertemu kok sudah punya semacam track record gitu. Ternyata beliau bisa meyakinkan orang. Bahasa gayanya adalah jago negosiator. Negosiasinya jago Ibu. Berarti beliau adalah seorang yang jago komunikasi bisnis. Inilah kunci utama bisnis. Orang nggak punya produk, gak punya barang, gak punya uang bahkan, tapi hoyong dagang, modalnya adalah jago komunikasi. Dalam bahasa Puri Echandra, ya, Purdi Echandra Ustadz yang punya film agama dulu, sekarang udah dijual karena kolaps. Ada istilah bodol dan botol. Bodol, buka operasional duit orang lain. Dia hanya punya ilmu, punya sistem yang dia bikin, gak punya uang. Dia cari duit orang lain. Bodol, botol, buka operasional tenaga orang lain. Dia gak punya tenaga lebih, cari orang yang punya tenaga. Ayo kita kerjasama. Gitu. Jadi ini adalah modalitas utama Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang kaya. Pertama, cerdas dan punya integritas. Gitu Bu. Ini sangat penting dalam dunia usaha. Itu. Ini keempat, untung sedikit. Nah ini nih. Farobiha syai'an. Sedikit. Ibu ya, beliau nggak mentang-mentang hari itu butuh duit buat beli makanan, kemudian bikin untung gede, enggak. Yo salit ke untung nama gitu. Asal micana dalam jumlah yang besar gitu. Ini aja sales volume. Bahasa ekonominya adalah sales volume. Yos untungna salit, Ibu sanes mirahnya Ibunya. Untung nah salit sanes mirah. Kumargi Ustadz dilepat dina dunia dagang mah tidak mengenal kata mahal dan murah, tidak ada Ibu-ibu. Kenapa? Karena harga itu sebanding dengan barang. Ibu ya. Punten. HP anu di Korea naon Bu? Samsung. Sarang di mana? Cina. Awis mana?
Samsung. Habis Koreanya. Sekarang iPhone habis mana? iPhone. Kunaon padahal sami-sami HP. Leres teu? Aya WA-an teu? Aya. Facebook aya. Iya. YouTube aya. Aya komplit, bahkan mungkin lebih komplit yang Cina. Tapi nah buat habis iPhone. Mahal tapi murah iPhone. Sanes mah murah dina usaha mah karena value-nya gitu ya. Ibu ya, karena nilainya lebih bagus. Pami ibu bade meser acuk ka mana? Ka pasar baru Ustaz di teh. Kandit. Kabilang banget. Ku ibu anu pangpayuna ditoong naonna. Bandrol tapi modelna Bu. Barangna tapi hargana Bu. Barang. Yakin? Tos barang naon? Tos barang. Harga. Lamun ternyata geuningan. Bade cios mah masana. Tidak sesuai dengan kantong. Nah, berarti yang namanya mahal dan murah itu bukan dibandingkan dengan produknya, tapi bandingannya dengan dompet kita masing-masing. Gitu Bu maksudnya ya Bu ya. Nah, karena kata Warren Buffett gini, price is what you pay, value is what you get. Harga yang kita bayarkan, value barang yang kita dapatkan, seimbang semuanya. Itu Bu. Nah beliau itu sedikit untung bukan berarti produknya jelek, bukan. Justru produk yang bagus, tapi untungnya sedikit. Hanya beliau mengandalkan sales volume sehingga tadi ba'da ayamin beberapa hari kemudian sudah bisa punya keuangan cukup untuk mahar 10 juta. Emas sebesar biji kurma, di mana kayak meser. Kenapa sales volume? Begitu Bu ya. Jadi kieu maksudna upami masih kene aya untung ica gitu Bu. Maksudna teh gitu. Ya gelingannya anu nawis kan aya dengan kadang-kadang anu kumaha? Nawis teh. Misalnya dikeun ka rantang uratnya punya. Eta mah ibu cenah bapak matarannya Pak. Nawis teras gitu upami cek urang masih kena ya untung pasikeun. Ibu ya pasikeun hanya engke ngetang untung teh kedah rasionalnya ibunya. Untung teh penjualan dikurangi harga pokok dikurangi operasional. Aya keneh untung, aya keneh lebih, eta aya untungan kaluarkeun. Bunya nging lepat urang mah lepat ngisang untung teh naon? Untung teh harga penjualan dikurangi harga pokok tos sakitu we. Ari operasional jadi eta. Aya ibu-ibu can rencang ibunya jinjing. Can rencang. Sabaraha hijina teh? 4.000 sabaraha? 1.500 misalnya teh ibunya hijina teh diica 2.000 rupiah. Sabaraha untung teh? 500. Nyanak rencang 100 biji. Upami diical CF sabaraha sadayana? 100 rupiah kali 100 sabaraha? 50.000 rupiah. Nya, 50.000 rupiah. Upami ngetangna penjualan dikurangi harga pokok. Pan pas rencang di calang teh aya bubur. Lapar yeuh cenah ibu teh. Mau bubur heula nya ibunya. Ada siang teh ibu kana angkot, pan tapi calana teh kana angkot, uwah-uwi gitu. Panas meser naon? Meser es ibunya. Jumlah jamleh we. CF. Aduh 1.000 CF. Teh Bu, jantan nombokan sanesna mah kumaha ge. Ieu teu dietang operasional kadang nambah dietang dan usaha teh gitu. Ibu jadi etang kanggo naon? Kanggo nangtoskeun harga jual. Gitu. Jadi harga pokok tambihan operasional engke ujungna nangtoskeun harga jual. Urang mah terang etang jadi usaha teh siga teu aya batiannya kunaonnya teh saya ada batian. Meser es, meser bubur, angkot, eta teh kan teh bati ngan dianggo operasional gitu. Siga kitu Bu. Tah salami aya untungan mangga kaluarkeun. Iya ibu-ibu, iya tentang value proposition, kualitas produk.
Abdurrahman bin Auf tidak mau menjual produk yang buruk. Kenapa? Ternyata kadir karena fundamental usaha itu adalah membantu. Bu, kayak dari yang pertama kali kita akan lakukan bukan usaha apa yang untungnya besar, bukan. Usaha apa yang cepat BEP, bukan. Tapi usaha apa yang bisa membantu orang lain. Itu Bu yang pertama kali. Di dia ya sarapan pagi teu aya kawatos padahal seueur karyawan buka warung nasi, itu berpertama. Ya. Yang namanya membantu maka harus dengan kualitas yang terbaik gitu Bu maksudnya teh. Inilah semangat value proposition, proporsi nilai barang yang terbaik dalam kanvas bisnis BMC. Dan ini ku Rasul pernah dipraktekkan di hadisna. Rasul ngalangkung kahiji pedagang makanan, ibunya pas dikodok, nah bahasa handap nama, iya mah garing di bahasa. Cek Rasul teh, iya naon cenah. Rasul itu kahujanan sahur pegang teh. Cek Rasul teh atuh tong dihandap nyempena kaluhurkeun. Meh batur apalun. Rasul ingin apa? Pedagang harus memberikan kualitas terbaik. Kenapa? Karena usaha itu adalah membantu. Ini terakhir Ibu, kolaborasi ya. Kolaborasi. Ini tentang kerjasama. Mau dibahas ya bakal filmin. Itu nama kerjasamanya punya. Yang kedua produk, anu juga jago jualan. Kerjasami sok konsinyasikeun we yos nging dipaksakeun ke dalam mesan heula nya punya. Simpen barangna engke tos beres sonten cana ka warungna. Kerjasama. Karena ada dua gen bisnis. Pertama ada gen produksi. Fokusnya jago menciptakan produk yang bagus. Tapi teu jago jualan. Tiasa kada mau bolu nupang sayana wah luar biasa ngan ngajualna tiasaeun gitu. Nu kadua ada orang yang nggak bisa jago bikin produk tapi jago jualan. Kerjasami Bu. Kerjasami. Gitu. Teh modal konsinyasikeun lah wios kita jago jualan kan nanti beres jualan kita bagi hasil. Ini hadisnya pernah Rasulullah pernah ya tanah Khoibar lega ibunya ke Rasul kemudian dipasihkeun ka Yahudi kanggo dikelola hasilnya dibagi dua. Tanah Madinah ge sami ku Rasul dipasihkeun ka orang Ansor kelola hasilnya dibagi-bagi gitu. Seperti itu. Ini dalilnya ini. Hadis muttafaqun alaih. Ini pun sama muttafaqun alaih. Jadi ini beliau pernah punya lahan besar orang-orang Madinah itu. Orang saingan jeung pasar Koinuko Yahudi Bu nya saingan ya kumaha negosiasi kan biasa tanah orang lain lepang kemudian oleh Ibnu Auf dibikin pasar dan saat itu pasar Koinuko kemudian kolaps orang Yahudi malah dagang di pasar Madinah Rasulullah SAW. Ini saya nggak bahas cukup saya kira. Ini sudah ada di copywriting itu ya, layarnya sudah ada ya. Di pengumuman WA ada ini nih oleh panitia. Ini adalah sedekahnya Ibnu Auf, filantropis. Jadi ada tujuh spirit bisnis beliau. Ini yang paling utama di sini Bu, pornya itu di sini. Beliau adalah ahli sedekah dan totalnya berapa? Ini besar yang saya dapatkan dari buku Ustaz Amin Muhtar. Totalnya adalah infak dan wasiat berarti kurang langkung 29 hampir maksimal 30% gitu. Maka ini yang harus kita teladani, bisa enggak, siap enggak kita kementalan teu urang infak dari total aset 30%. Ini yang dipraktekkan oleh beliau. Bapak Ibu, ini mungkin hanya pemantik saja, mohon maaf saat kalangkungan waktu saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sementara saya sekian dulu. Kita nanti akan nyupli ilmu dari Al-Ustaz. Atur nuhun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.